menyalahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulihil amin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhan netizen dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan meluruskan Bapak Saiful Karim. Berikut ini video yang disampaikan oleh Saiful Karim. Hewan yang disembelih pengen hidup nggak? Sakit nggak? Hewan yang disembelih makhluk hidup bukan? Sama nggak dengan kalian? Nggak ada ras-rasan. Kalau mau nyembelih ayam, bukan pakai basmalah, minta maaf. Kalau ayam mau disembelih, hampurannya ayam. Sebelum kami menanggapi apa yang sudah dinyatakan oleh Saiful Karim, ojo lali ngopi, ngolah pikiran. Alhamdulillah. Dalam video tersebut jelas sekali, tidak perlu ragu. Dan itu jelas sudah ya. Entah ada orang yang ngomong itu potongan-potongan, tapi itu poin dari apa yang dinyatakan oleh Saiful Karim. Dia menyatakan kalau nyembelih ayam jangan baca basmalah karena ayam itu makhluk hidup. Dia juga pengen hidup. Seharusnya kita itu ketika menyembelih bukan baca basmalah, tetapi kita hampura ayam, minta maaf ayam, atau I'm sorry chicken, apalah ya, apalah, Allah alam. Ini ucapan yang sangat ngawur teman-teman ya. Dan rasanya MUI harus turun tangan ini. Harus turun tangan sebenarnya ya. Biar umat ini terbentengi. Utamanya bagi orang awam. Nanti orang awam itu ikut-ikut menyalahkan ya. Ikut menyalahkan orang ketika menyembelih binatang membaca basmalah. Itu salah lah. Ini gara-gara ceramahnya dia. Ini kan bahaya bagi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang gini aja lah. Kalau kita beragama mengikuti akal, ini bahaya teman-teman, bahaya. Agama itu dengan cara ittiba, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan berlogika terus. Silahkan beragama pakai logika, tetapi logika harus tunduk kepada ajaran agama. Begitu, kita harus meniru baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beragama. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada di dalam diri baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Hanya saja Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi suri tauladan liman kana yarjullaha, bagi orang yang benar-benar mencari ridho Allah, mencari rahmat Allah, wal yaumal akhirah, dan mencari kebaikan di akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang yang mengingat Allah sebanyak mungkin. Sehingga orang-orang yang tidak memiliki kriteria ini sulit menjadikan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladannya. Dan di dalam beragama itu kita harus mengikuti kanjeng Nabi kita. Allah di dalam firman-Nya yang lain menyatakan di dalam ayat suci Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini firman Allah, jika kalian memang cinta kepada Allah, maka ikuti saya, ikuti Nabi. Di dalam beragama harus ikut kanjeng Nabi, baru Allah akan mencintai kita. Dan ternyata di dalam tata cara menyembelih binatang, baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan sebuah aturan bagaimana cara-cara menyembelih binatang. Dan kami di sini akan membacakan dalam kitab Matnul Bukhari Bihasyati Sindi, atau dalam kitab Sahih Al-Bukhari, karya daripada Al-Imam Al-Bukhari, ulama ahli hadis number one seluruh dunia. Di sini punya kami juz ketiga terbitan Nurul Huda. Silakan lihat dalam halaman 310.
Di sini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari sebuah hadis yang sahih. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala ma anharad dama wa dzukira rasmullahi alaihi fakul. Ma anharad dama wa dzukira rasmullahi alaihi fakul. Apa yang bisa mengalirkan darah, artinya sesuatu yang bisa dijadikan alat nyembelih, wa dzukira rasmullahi alaihi, dan dibacakan nama Allah terhadap binatang sembilan tersebut, fakul, maka silakan makan. Nabi kita justru ketika nyembelih diajarkan membaca basmalah. Kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Begitu teman-teman ya. Jadi menyembelih binatang itu membaca basmalah, bukan hampura ayam, bukan I'm sorry sapi, I'm sorry bebek, enggak ya. Jadi bismillah, begitu keterangan para ulama. Ini hadis. Bahkan di dalam ayat suci Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dengan tegas berfirman, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Janganlah kalian makan binatang yang tidak disebut nama Allah. Ini loh. Jangan kalian makan binatang yang tidak disebut nama Allah terhadap binatang itu. Ketika nyembelih tidak menyebut nama Allah. Dan ini masih ikhtilaf bainal fuqaha, apakah wajib hukumnya ketika menyembelih membaca basmalah. Ada yang berpendapat menyembelih itu wajib membaca basmalah. Dalam mazhab Syafi'i sunnah hukumnya baca basmalah. Sehingga ketika ada orang muslim menyembelih kok lupa baca basmalah, hukumnya tetap halal. Begitu. Tapi tidak ada ulama yang mengatakan dilarang baca basmalah di saat nyembelih. Enggak ada. Justru orang yang melarang umat Islam di saat nyembelih membaca basmalah lalu diganti dengan berkata I'm sorry ayam, hampura ayam, mohon maaf ayam, gue sembelih lo seumpama ya. Ini justru orang seperti ini menyalahkan secara tidak langsung, menyalahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menegaskan di dalam hadis-hadis sahih kalau kita saat menyembelih bacalah nama Allah, basmalah. Bahkan Allah sendiri bisa disalahkan oleh orang ini ketika Allah berfirman, janganlah kalian makan hewan sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu kepada Bapak Saiful Karim, mohon Anda itu hati-hati di dalam berfatwa, di dalam menyampaikan pernyataan tentang persoalan agama. Kalau Anda itu tidak paham apa-apa soal agama, mohon diam. Karena al-jahil itu tugasnya mendengarkan, bukan menerangkan. Orang jahil itu tugasnya adalah belajar, bukan mengajar. Ini jelas bolun mudillun, jelas sesat dan menyesatkan. Harap ya kepada orang-orang awam, utamanya kepada para penonton channel Sani Uye, waspada kepada orang ini ya, waspada. Kami telusuri fatwa-fatwa dia itu kok sembrono ya, seringkali dia sembrono. Dia juga yang menyalahkan terjemahan ayat suci Al-Quran, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, kok malah disalahkan katanya. Di terjemahan itu kok bisa hari kiamat maknanya Al-Qari'ah. Padahal Qari itu katanya pembaca laki-laki. Kalau Qari'ah orang perempuan membaca. Jadi maknanya Al-Qari'ah di dalam ayat suci Al-Quran itu seharusnya bukan hari kiamat katanya, tetapi pembaca. Ya Allah, bagaimana mungkin orang seperti ini mau disebut ahli ma'rifat, ahli thariqat, tasawuf dan semacamnya. Ilmu dasar aja dia nggak paham, dia nggak mampu membedakan mana Al-Qari'ah dan mana Al-Qari'ah. Ya, hamzah dengan ain itu beda. Kalau yang Anda kritik surat Al-Quran itu, yaitu surat Al-Qari'ah, itu setelah roknya ain. Al-Qari'ah itu loh, Al-Qari'ah bukan hamzah. Al-Qari'ah bukan. Anda sok menyalahkan, padahal orang ini Saiful Karim ini yang sudah salah total.
memalukan. Memalukan. Ingat, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Orang itu kalau mau menjadi orang ya, jangan sampai hanya belajar fikih tanpa tasawuf. Jangan, bisa fasik. Fikih tanpa tasawuf bisa fasik. Begitu juga jadi orang jangan cuma ngaji tasawuf, alergi fikih. Bahaya, bisa zindik. Tetapi jadi orang itu, ayo kita pelajari fikih dan pelajari ilmu tasawuf. Karena itulah hakikat yang sebenarnya. Semoga apa yang kami terangkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.